Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog Dr. G. And now I want to welcome you to my series about animals. So today we will talking about syarat untuk mengadopsi hewan peliharaan, baik itu dari shelter, dari tetangga, atau dari saudara, dari kerabat. Apa sih manfaatnya kalau kita mengadopsi hewan dari tempat penampungan atau dari shelter? Pertama, kita dapat membantu shelter itu untuk mengurangi populasi. Yang kedua, kita dapat membantu untuk menjaga hewan-hewan itu agar tidak terlantar. Yang ketiga, manfaat lain kita mengadopsi hewan dari shelter adalah kita dapat meningkatkan taraf hidup hewan itu dan juga kita dapat menjaga kesejahteraan hewan. Oke, jadi syarat untuk mengadopsi hewan peliharaan, terutama yang berada di shelter, biasanya memiliki persyaratan yang berbeda-beda. Nah, jadi beberapa tempat ada yang mensyaratkan bahwa minimal usia dari adopter itu adalah 18 tahun. Jadi untuk kalian yang kurang dari 18 tahun, biasanya mereka tidak akan melepaskan hewan tersebut untuk kalian adopsi. Nah, selanjutnya adalah syaratnya kalian harus berkomitmen. Nah, berkomitmen ini apa aja sih maksudnya? Jadi kalian harus berkomitmen bahwa akan menjaga hewan tersebut setelah dipindah tangankan. Yang ketiga adalah syaratnya kalian harus menginformasikan secara rutin kepada pihak shelter minimal 1 bulan sekali. Jadi kalian harus wajib lapor nih. Jadi keadaan si hewan peliharaan itu baik anjing atau kucing itu bagaimana saat berada di rumah kalian di tempat baru. Yang keempat adalah syaratnya kalian tidak boleh memindah tangankan dari shelter ke tempat lain. Nah, ini nggak boleh nih. Jadi setelah kalian mendapatkan hewan peliharaan tersebut dari shelter, kalian nggak boleh nih memberikan hewan tersebut atau memindah tangankan ke orang lain, meskipun itu ke saudara ataupun ke siapa, tanpa sepengetahuan pihak shelter. Jadi tetap harus terus berhubungan dengan shelter. Kemudian ada juga shelter itu yang mewajibkan untuk mensteril. Jadi syaratnya adalah kalau kalian ingin mengadopsi kucing tersebut atau anjing tersebut, kalian harus mensteril kucing itu. Jika kalian ditemukan melakukan kekerasan kepada hewan tersebut, nah pihak shelter ini dapat menarik kembali hewan tersebut dari kalian jika kalian melakukan kekerasan. Nah, itu adalah syarat-syarat yang biasa dikeluarkan oleh pihak shelter kepada adopter atau kepada calon adopter. Nah, prosedur yang dapat kalian lakukan sebelum kalian mengadopsi hewan peliharaan, pertama yaitu kalian harus mencari informasi tentang shelter terdekat. Yang kedua adalah kalian mencoba untuk menghubungi shelter tersebut untuk menanyakan hewan peliharaan di sana. Yang ketiga, kalian harus mengunjungi shelter tersebut dan melihat-lihat kondisi dari keadaan shelter tersebut untuk menemukan dan menentukan juga hewan peliharaan yang mana yang akan kalian adopsi. Selanjutnya, biasanya dari pihak shelter itu akan melakukan kunjungan ke rumah kalian. Jadi sebelum hewan peliharaan itu berpindah tangan atau kalian bawa, biasanya pihak shelter akan melihat keadaan calon adopter ini, keadaan rumahnya apakah cukup kondusif untuk menerima hewan peliharaan baru. Nah, setelah pihak dari shelter itu melakukan kunjungan ke rumah, biasanya pihak shelter baru akan menentukan hewan ini dapat diadopsi atau hewan ini tidak dapat diadopsi, seperti itu. Selanjutnya, tips untuk kalian yang ingin memelihara atau ingin mengadopsi hewan, pastikan dulu kalian menanyakan
hal-hal berikut ke owner sebelumnya. Jadi kalian harus bertanya-tanya sebelum kalian memutuskan hewan peliharaan yang mana yang kalian akan adopsi di rumah. Jadi yang kalian harus ketahui itu adalah pertama, apa yang disukai dan yang tidak disukai dari hewan itu, kemudian bagaimana kebiasaannya, bagaimana sikapnya, bagaimana reaksinya, apakah dia suka keluar rumah, kemudian bagaimana hewan tersebut jika bertemu dengan anak kecil, kemudian status riwayatnya seperti dia pernah sakit apa, dia sudah vaksin atau belum. Nah seperti itu kalian harus tanyakan dulu kepada owner sebelumnya agar kalian dapat mengenali hewan peliharaan kalian itu. Selanjutnya tips yang kedua adalah kalian harus meluangkan waktu nih, mungkin bisa 1 jam 30 menit sampai 1 jam lah kalian luangkan waktu bersama dengan hewan peliharaan baru kalian untuk saling mengenal dan juga menemukan chemistry kayak orang aja ya. Jadi sebelum kita memutuskan hewan peliharaan yang mana, kita harus mengenal mereka dulu, kita harus menemukan chemistry terlebih dahulu. Nah, jika pihak shelter sudah meng-ACC kalian untuk memelihara hewan tersebut, apa yang dapat kalian lakukan? Pertama, kalian dapat mengurung hewan peliharaan baru tersebut dalam satu ruangan yang cukup besar beserta kandang, bak pasir, tempat makan dan tempat minum mereka untuk agar mereka merasa lebih nyaman di lingkungan baru mereka. Nah, kalian bisa melakukan ini sekitar 4 minggu agar mencegah mereka tidak berkeliaran dan keluar dari rumah. Selanjutnya, jika kalian memiliki hewan peliharaan sebelumnya, sebelum kalian menemukan kedua hewan tersebut, kalian harus mengecek keadaan hewan tersebut ke dokter hewan, apakah dia memiliki penyakit-penyakit yang dapat menular ke hewan lainnya atau tidak. Dan selanjutnya, sebelum kalian mempertemukan kedua hewan ini, alangkah baiknya kalian melakukan penjajahan terlebih dahulu dengan cara menukar mainan mereka. Jadi mainan yang lama kalian tempatkan ke mainan yang baru, kemudian tempat mainan yang baru kalian tukar ke tempat mainan yang lama, sehingga mereka dapat mengenali dari bau-bau dari kucing atau hewan peliharaan lainnya sebelum mereka dipertemukan. Selanjutnya, tips untuk memilih hewan peliharaan: melihat hewan tersebut dalam kondisi yang baik atau sehat untuk dipelihara akan Dr. Ji sampaikan di video selanjutnya. Thanks for watching. I hope you found this video is useful. If you like to see more video like this, please support me. You can give me a like, subscribe, comment, and ring the bell. And feel free to share this video. Don't forget to have fun with your pets. Wassalamu.